Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa dengan saya dalam membagikan renungan singkat kepada kita pada malam hari ini. Untuk saat ini saya akan mengambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-38 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Nah, Bapak Ibu, sebagai tema kita pada malam hari ini yaitu memiliki hati yang bersyukur. Pengucapan syukur adalah salah satu kekuatan yang terbesar dalam kehidupan orang percaya. Tapi di dalam melakukan atau prakteknya, banyak orang Kristen yang sukar untuk melakukan atau sulit untuk bersyukur. Mereka sering berpendapat atau mengatakan, bagaimana saya bisa bersyukur jika pekerjaan saya belum bagus? Bagaimana saya bisa bersyukur jika penyakit saya belum sembuh? Bagaimana saya bisa bersyukur jika bisnis saya bangkrut, banyak hutang di mana-mana, jodoh belum dapat, dan mendapatkan nilai yang anjlok, yang tidak bagus. Nah, seringkali kita hanya bisa bersyukur ketika kita mengalami mukjizat, berkat, dan bantuan Allah dalam hidup kita. Namun, meskipun kita tidak ada keajaiban, meskipun situasi tidak seperti yang diharapkan, meskipun doa kita tidak dijawab, meskipun kita belum mengalami pertolongan atau bantuan Tuhan dalam hidup kita, untuk menjadi orang yang mampu bersyukur. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-19, dia mengatakan hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah perkataan Nabi Yesaya. Ini berarti bahwa setiap orang wajib bersyukur kepada Allah. Dengan kata lain, hanya orang matilah yang berhenti mengucap syukur. Jadi hanya orang yang sudah meninggal yang tidak bisa mengucap syukur. Jadi selagi kita bernafas, bisa bergerak, masih hidup, masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, berarti kita sebagai orang percaya wajib untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi apapun, baik itu sulit, ya, baik itu berkat, kita harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam Mazmur dia mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Berarti kalau kita merasa saat ini masih punya nafas, masih bisa menghirup udara, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan Hizkia, dia sangat bersyukur. Hizkia bersyukur tidak hanya karena ia sembuh dari penyakitnya, bukan karena Allah sangat murah hati kepadanya dengan memperluas usianya dan lain sebagainya, tetapi karena tidak ada alasan baginya untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur dalam segala situasi? Karena dengan rasa syukur kita tidak akan mudah merasa lelah. Jika jantung dipenuhi dengan rasa syukur, apapun yang kita lakukan itu tidak akan membuat kita merasa lelah, dan kita akan melakukan segalanya dengan sepenuh hati. Maksudnya tidak berat. Pekerjaan apapun
seberat apapun itu, pasti kita bisa melakukannya dengan baik. Kenapa? Karena kita memiliki hati yang bersyukur. Karena kita bisa mensyukuri apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebaliknya, jika semua dilakukan dengan keluhan, maka apapun pekerjaan itu, kita pasti melakukannya dengan sangat keras dan sangat berat hati, dan hasilnya pun tidak baik. Tapi dengan rasa syukur, seseorang akan memiliki semangat juang yang tinggi, tidak mudah menyerah atau putus asa, karena ia tahu ada Allah yang memberikan kekuatan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita membiasakan hidup kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh ada karena Tuhan. Hari ini kita boleh bergerak itu karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak sayang dengan kita, maka kita tidak bisa apa-apa hari ini. Ya. Untuk itu, ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, ya, untuk hidup, dan apapun itu keadaan kita, sulit, ya, atau masalah apapun yang diperhadapkan kepada kita, mari kita menerimanya dengan lapang dada, dengan penuh ucapan syukur, karena kita tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kita, ya, di dalam setiap persoalan hidup atau badai hidup atau masalah hidup yang melebihi kekuatan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Maka untuk itu Bapak Ibu, mari kita selalu mengucap syukur dalam hidup kita. Demikian saja firman Tuhan, semoga menjadi berkat bagi kita semua.